Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Saya harap semua baik-baik saja ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati, yang mana saya sendiri yang akan menjelaskannya. Langsung saja kita masuk ke materi. Nah, yang pertama adalah keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu apa? Begitu ya. Jadi, keanekaragaman hayati ini terdiri dari dua kata nih. Apa aja? Jadi, yang pertama ada keanekaragaman dan ada hayati. Nah, keanekaragaman itu maksudnya adalah bermacam-macam, bervariasi. Sedangkan hayati itu artinya adalah hidup. Nah, dalam konteks ini maksudnya adalah makhluk hidup. Jadi ketika kita mendengar keanekaragaman hayati, itu artinya adalah bermacam-macam jenis makhluk hidup. Seperti itu ya. Oke, sekarang keanekaragaman hayati itu sendiri terdiri dari 3 tingkatan nih. Apa aja? Yaitu ada tingkat gen, tingkat spesies, dan juga tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Nah, kita langsung ambil contoh saja. Di sini ada varietas mangga Mangifera indica. Kalian bisa lihat ya, di sana ada beberapa contoh varietas dari mangga. Ada mangga mana lagi, mangga apel, mangga golek, dan ada mangga gedong. Nah, dan tentunya masih banyak jenis mangga yang sering kita temui. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya mencontohkan keempat varietas ini saja. Jadi, maksudnya keanekaragaman gen ini terjadi dalam satu spesies ya. Jadi, harus diingat-ingat nih bahwa keanekaragaman gen itu hanya terjadi dalam satu spesies. Adanya keanekaragaman gen ini menyebabkan banyak variasi di dalam suatu spesies. Contohnya pada spesies mangga tadi, karena adanya keanekaragaman gen maka menyebabkan banyaknya variasi dari mangga tersebut. Nah, variasinya apa aja? Ya tadi yang saya sebutkan tadi, ada mangga mana lagi, mangga golek, dan masih banyak lainnya gitu ya. Nah, itu adalah variasi dalam suatu spesies mangga Mangifera indica. Oke, sekarang kita ambil contoh yang lainnya ya. Contoh lainnya misalnya ketika kita mengamati bunga mawar. Ya, pasti kalian semua sudah tahu ya bunga mawar itu seperti apa, warnanya bagaimana gitu ya. Jadi bunga mawar itu kan warnanya bermacam-macam ya. Warna dari bunga mawar itu kan ada merah, merah muda, kemudian ada merah ungu putih-putihan gitu ya, dan masih banyak lainnya. Nah, itu disebabkan oleh adanya keanekaragaman gen dalam satu spesies bunga mawar seperti itu. Jadi keanekaragaman gen ini dikendalikan oleh gen dalam suatu kromosom yang dimiliki oleh setiap organisme. Nah, kromosom ini diwariskan oleh induknya melalui pewarisan sifat ya. Nah, ekspresi gen ini juga dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Contohnya nih, ketika kita melihat bibit tanaman pohon mangga berbuah besar. Nah, ketika kalian menanam pohon mangga berbuah besar itu pada kondisi lingkungan yang berbeda, misalnya pada kondisi lingkungan yang tandus atau kekurangan unsur hara, maka bibit yang harusnya berbuah mangga besar ini dia tidak akan bisa berbuah besar seperti di kondisi lingkungan awalnya ya. Nah, itu karena yaitu perbedaan kondisi lingkungan. Seperti itu. Dan ternyata keanekaragaman tingkat gen itu dapat ditingkatkan, yaitu dengan dua cara, ada hibridasi dan juga domestika. Apa itu hibridasi? Hibridasi ini adalah perkawinan silang. Dan domestika adalah budidaya hewan atau tumbuhan liar yang dilakukan oleh manusia. Nah, untuk meningkatkan keanekaragaman hayati, khususnya keanekaragaman gen, kita dapat melakukan dengan cara apa? Ya, dengan dua cara tadi. Nah, jadi misalnya nih, untuk persilangan, kita dapat mencontohkannya dengan
bunga anggrek berwarna ungu tua dengan bunga anggrek berwarna putih. Nah, nanti apa yang dihasilkan? Otomatis ada bunga anggrek yang berwarna ungu muda, seperti itu ya. Berikutnya tentang keanekaragaman tingkat spesies. Nah, keanekaragaman spesies adalah perbedaan yang dapat ditemukan dalam komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Nah, kita ambil contoh saja, misalnya kita melihat halaman rumah kita. Nah, lihat di halaman rumah itu kan pasti banyak sekali tanaman dan juga banyak sekali hewan. Mungkin kalian bisa menemukan pohon mangga, bunga mawar, kumbang mungkin, semut, dan juga kucing. Nah, semua itu adalah keanekaragaman tingkat spesies karena spesiesnya beraneka ragam, spesiesnya berbeda-beda, seperti itu ya. Untuk contoh lainnya ada beberapa jenis hewan kelompok kunci besar, ada macan tutul, ada jaguar, singa, dan harimau. Nah, dari keempat organisme ini ternyata mereka adalah spesies yang berbeda. Nah, mereka ini adalah keanekaragaman spesies juga, akan tetapi memiliki bentuk fisik yang hampir sama. Dengan sama-sama kucing besar, akan tetapi mereka spesies yang berbeda. Nah, dari mana kita bisa tahu spesies ini berbeda? Coba kalian perhatikan nama-nama ilmiah pada masing-masing hewan tersebut. Nah, macan tutul nama ilmiahnya Panthera pardus dan lain sebagainya. Nah, ketika kita membahas tentang nama ilmiah itu biasanya terdiri dari dua kata ya tentunya. Nah, kata yang pertama atau kata depan itu biasanya menunjukkan genus, dan yang kata kedua adalah menunjukkan spesiesnya. Jadi, ketika kita melihat nama ilmiah yang kata depannya itu mirip atau kata depannya itu mirip gitu ya, sama. Nah, dalam konteks ini kita bisa lihat itu kata depannya juga sama, Panthera, itu berarti mereka masih berada dalam satu genus yang sama gitu ya. Nah, kekerabatannya juga masih dekat, satu genus yang sama yaitu genus Panthera. Nah, akan tetapi ketika kalian lihat kata kedua, yaitu ada nama ilmiahnya ya, itu berarti spesiesnya berbeda karena kata keduanya ini berbeda. Nah, kata kedua berbeda itu artinya spesiesnya juga ikut berbeda. Selanjutnya kita bahas tentang keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman ekosistem ini terbentuk karena berbagai jenis spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya, lalu terjadi hubungan saling mempengaruhi antar spesies dan juga antar spesies dengan lingkungan abiotiknya. Nah, ketika kita membahas tentang ekosistem, tentu pasti ada komponen penyusunnya, yang mana komponennya itu ada dua, yaitu ada komponen biotik dan juga komponen abiotik. Nah, apa itu komponen biotik? Jadi, komponen biotik itu terdiri dari segala bentuk makhluk yang hidup. Nah, contohnya itu ada manusia, hewan, tumbuhan, begitu ya. Nah, sedangkan komponen abiotik itu adalah komponen yang tidak hidup. Untuk contohnya, dia ada air, tanah, kelembapan, suhu, intensitas cahaya, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke tipe ekosistem. Nah, ternyata tipe ekosistem itu ada dua, yaitu ada ekosistem perairan dan juga ada ekosistem darat. Nah, ekosistem perairan ini ada apa aja? Jadi, di ekosistem perairan ini ada ekosistem air tawar dan juga ada ekosistem air laut. Nah, untuk selanjutnya ada ekosistem darat, di mana di ekosistem darat ini ada hujan hutan tropis, ada sabana, ada gurun, ada padang rumput, ada hutan gugur, tundra, dan juga ada taiga.
Nah, kita bisa lihat di sana ada beberapa contoh ekosistem. Ada ekosistem hutan, ekosistem rawa, terumbu karang, danau, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita garis bawahi, jenis organisme penyusun ekosistem itu berbeda-beda. Nah, kita ambil contoh saja, yaitu pada ekosistem sungai. Di ekosistem sungai, di sana kita lihat ya, ketika kita mendatangi sungai, pasti kalian menemukan beberapa organisme. Contohnya seperti ular, mungkin ya, bisa kan kita ketemu ular di sana. Nah, kemudian tanaman air tawar, kepiting, ikan, dan juga udang. Nah, itu adalah organisme penyusun ekosistem sungai. Ketika kalian melihat ekosistem lain, pasti penyusun ekosistemnya itu juga berbeda ya, tidak akan sama. Nah, ekosistem sendiri ini ada dua, ada ekosistem alami dan ada ekosistem buatan manusia. Nah, ekosistem alami ini contohnya apa? Yaitu ada hutan, rawa, padang rumput, pantai, dan lain sebagainya. Sedangkan ekosistem buatan itu adalah ekosistem buatan manusia gitu ya. Contohnya itu ada sawah, ada kebun, ladang, dan lain sebagainya. Adapun faktor pembentuk keanekaragaman ekosistem, yang pertama ada posisi tempat berdasarkan garis lintang, ada ketinggian tempat, iklim, cahaya matahari, kelembapan, suhu, dan kondisi tanah. Nah, adanya keanekaragaman ekosistem pada suatu wilayah itu disebabkan oleh faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk contohnya itu Indonesia. Nah, Indonesia ini kan merupakan negara kepulauan yang mana terletak di Khatulistiwa. Nah, menyebabkan Indonesia ini memiliki 47 macam ekosistem laut maupun daratan. Nah, wilayah Indonesia ini sangat menguntungkan, yang mana merupakan negara kepulauan terbesar gitu ya. Nah, sehingga memiliki banyak ekosistem yang ada di dalamnya.